Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Kita ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 12 September 2020, terdapat penambahan kasus sebanyak 3.806 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 214.746 kasus. Sejumlah bantuan digelontorkan oleh pemerintah pusat selama penyebaran COVID-19. Pemerintah telah memutuskan untuk menambah anggaran belanja serta pembiayaan APBN tahun 2020. Dan akan lihat bahwa penambahan biaya APBD di tahun 2020 totalnya adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bergerak cepat dengan mengeluarkan Permendes nomor 6 tahun 2020. 31% dari 72 triliun rupiah total dana desa tahun 2020 bisa dipergunakan sesuai Permendes nomor 6 tahun 2020. Keluarga penerima BLT dana desa mendapatkan Rp1.800.000 selama 3 bulan atau sebanyak Rp600.000 per bulan terhitung sejak April 2020. Hai semua, saya Steny. Kali ini saya akan menjadi pemandu KKN 445. Wah, sekarang saya udah ada di desa nih. Kira-kira mau ngapain ya? Ya, kali ini saya bersama kelompok 445 akan membahas mengenai BLT dana desa. Yuk kita mulai. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif bagi negara Indonesia di banyak sektor, baik pada sektor kesehatan maupun ekonomi. Sektor rumah tangga juga menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya berbagai kebijakan seperti social distancing hingga lockdown yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan mereka, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana hal tersebut meningkatkan keterpurukan perekonomian masyarakat, bahkan negara Indonesia sendiri. Sebagai bentuk usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi. Contoh-contohnya seperti bantuan langsung tunai dana desa, bantuan sembako, bantuan sosial dalam bentuk tunai, subsidi listrik, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan kartu sembako. Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan masyarakat dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi, khususnya masyarakat desa. Nah, sesuai dengan topik, hari ini kita hanya akan membahas mengenai dana desa, yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman 445. Silakan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang BLT dana desa. Apa sih BLT dana desa itu? Mari kita simak tayangan berikut. Bantuan langsung tunai dana desa atau yang selanjutnya disebut BLT dana desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Dalam hal ini, BLT dana desa merupakan salah satu bentuk program bantuan sosial yang digalangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk usaha penanggulangan dampak negatif terhadap sektor ekonomi akibat dari adanya pandemi COVID-19. Sumber dana BLT dana desa berasal dari alokasi anggaran dana desa, yaitu sebesar Rp31,79 triliun. Nah, selanjutnya, siapa aja sih penerima manfaat dari BLT dana desa ini? Dan bagaimana kriteria-kriterianya? Calon penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin, baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, maupun yang tidak terdata atau exclusion error yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak mendapat bantuan PKH, BPNT atau kartu prakerja. Yang kedua, mengalami kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, kronis atau menahun. Kemudian selanjutnya,
kita masuk ke mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima dana desa. Berikut adalah mekanisme dari pendataan dan penetapan calon penerima BLT dana desa, yaitu yang pertama, terbitkan SK. Kepala desa menerbitkan SK penunjukan relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 sebagai tim pendata BLT dana desa. Kedua, pendataan. Relawan melakukan pendataan di tingkat RT atau RW atau konsultasi dengan kepala dusun. Yang ketiga, verifikasi, validasi, dan tabulasi. Verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT dana desa dan kemudian ditetapkan dalam Musdesus. Yang keempat, penandatanganan daftar. Penandatanganan daftar calon penerima BLT dana desa oleh kepala desa dan BPD. Yang kelima, publikasi daftar. Publikasi daftar calon penerima BLT dana desa di tempat umum, website desa, SID, dan lain-lain. Yang keenam, pengesahan daftar. Pengesahan daftar calon penerima BLT dana desa oleh bupati atau wali kota atau diwakilkan oleh camat. Kemudian, mekanisme penyaluran dana desa untuk percepatan BLT desa. Penerbitan PMK nomor 50/PMK 07 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 205/PMK 07 tahun 2019 tentang pengelolaan desa. Dua di antara beberapa pokok pengaturan dalam PMK adalah mengatur kembali penyaluran dana desa dan perubahan skema BLT dana desa. Yang pertama, mengatur kembali penyaluran dana desa. Dalam mengatur kembali penyaluran dana desa, ada pun 3 persyaratan penyaluran. Yang pertama, persyaratan penyaluran tahap 1 hanya dengan perbub atau wali tentang rincian dana desa atau keputusan bupati atau wali kota mengenai penetapan rincian dana desa dan surat kuasa pemindah bukuan. Yang kedua, persyaratan penyaluran tahap 2 tanpa persyaratan. Yang ketiga, persyaratan penyaluran tahap 3 dengan peraturan desa mengenai APBDes dan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana desa tahun anggaran. Kemudian selanjutnya, perubahan skema BLT desa. Jangka waktu pemberian BLT ditambah 3 bulan menjadi 6 bulan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 3 bulan pertama yaitu sebesar 600.000 per KPM per bulan. Yang kedua, 3 bulan berikutnya sebesar 300.000 per KPM per bulan. Penerapan protokol kesehatan dalam penyaluran BLT dana desa. Teman-teman, mari kita membahas mengapa COVID-19 itu berbahaya. Yang pertama, penularan lewat droplet. Droplet ini akan memindahkan virus lewat tangan, seperti ketika bersin, batuk, yang kemudian orang sakit tersebut memegang benda-benda di sekitar. Yang kedua, agresif. Virus corona merupakan virus agresif dengan tingkat penularan yang tinggi. Virus corona menular lebih cepat dari SARS. Yang ketiga, penularan lewat interaksi. Penularan virus corona juga bisa lewat berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan. Yang keempat, gejala ringan. COVID-19 memiliki gejala ringan seperti gangguan pernapasan atau penyakit flu biasa, sehingga agak sulit untuk mengetahui gejalanya tanpa melakukan pemeriksaan atau tes di rumah sakit khusus. Dan yang terakhir, riwayat penyakit. Bagi orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes dan penyakit jantung, lebih rentan terkena virus corona dan mengalami komplikasi parah ketika positif COVID-19. Pada dasarnya, protokol kesehatan COVID-19 utamanya adalah untuk menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker mempunyai peranan penting untuk mencegah penularan COVID-19. Namun, dalam pelaksanaan penyaluran BLT dana desa, masih banyak pelaksanaan penyaluran BLT tersebut yang tidak kondusif dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Penyaluran BLT dana desa tersebut banyak sekali penerima bantuan yang berdesak-desakan saat menunggu dan mengambil uang di kantor pos dan bank penyalur, dan masih banyak juga masyarakat yang tidak mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Oleh sebab itu, bank atau pos penyalur harus menerapkan aturan dalam pelaksanaan penyaluran BLT dana desa. Yang pertama, penyaluran BLT dilakukan dengan menetapkan jadwal dan bank atau pos yang berbeda yang dituju untuk kelompok masyarakat agar mengurangi kepadatan penerima di satu bank atau pos penyalur. Yang kedua, dalam pelaksanaan penyaluran, masyarakat harus berpakaian yang baik dan sesuai dengan protokol kesehatan.
Yang ketiga, calon penerima bantuan diwajibkan menggunakan masker dan sebaiknya mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer saat memasuki atau keluar dari tempat bank atau kantor pos. Yang keempat, selama menunggu, calon penerima bantuan diwajibkan mengantri dengan memenuhi atau mematuhi jarak aman. Dan yang terakhir, selama kegiatan penyaluran, interaksi antar calon penerima bantuan dengan pihak penyalur dan juga antara sesama calon penerima bantuan dibatasi secukupnya atau diminimalisasi saja. Mekanisme pertanggungjawaban dan pengaduan. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa, pemerintah desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa dan diserahkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Pemerintah desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa dalam pos belanja tak terduga yang dimana terdapat pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Dalam pelaksanaan penetapan dan penyaluran BLT Dana Desa tersebut, pemerintah desa harus mendorong partisipasi warga untuk melancarkan kegiatan ini. Dalam hal ini, masyarakat dapat ikut berperan dalam penentuan kelayakan calon penerima BLT Dana Desa. Perangkat desa dan juga masyarakat harus menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT Dana Desa, baik di tempat-tempat strategis untuk pengumuman maupun secara langsung, agar tidak ada masyarakat yang berhak namun tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatannya, pemerintah desa menyiapkan saluran pengaduan bekerja sama dengan pengurus dan relawan desa. Saluran pengaduan yang dipersiapkan digunakan sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan BLT Dana Desa. Selain melalui saluran aspirasi yang telah disediakan pemerintah desa, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui saluran yang telah disediakan oleh pemerintah. Sebagai referensi, Kementerian Desa PDDT memiliki saluran pengaduan terkait pendataan calon penerima BLT Dana Desa. Berikut merupakan sarana pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Desa. Dapat melalui website, call center, SMS, ataupun Facebook. Saluran aspirasi yang telah disediakan merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa. Kemudian, laporan aspirasi yang ada selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan dapat digunakan sebagai media koreksi atas kesalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa. Wah, nggak terasa ya, materi kita mengenai BLT Dana Desa udah selesai. Kalau gitu, Steny pamit undur diri dulu. Sampai jumpa semua. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Bye-bye.